Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami melihat betapa baiknya Engkau Tuhan yang mengizinkan kami untuk menikmati hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang lebih baik, hari yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Tuntunlah kami untuk dapat menjalani hari kami dengan baik, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga kami mau dituntun oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, pekerjaan kami menurut kehendak-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhanlah penuntun hidup kami, yang mengajar kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 28 November 2025 tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Aisian ibana do saluhutna ro, maritehite ibana jalam marhapatian tu ibana do sasudenai. Di ibana maha sangapon saliling-lelingna. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa banyakkah kita mendengar bahwasanya ada orang yang mengatakan, kalau bukan saya, hal ini tidak akan terjadi. Atau, sayalah yang melakukan sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik. Saudara, kita sering mendengar kalimat itu bukan? Kalau bukan karena sayalah, dan lain sebagainya. Efesus 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Manusia sering sekali mencari pembenaran, mencari pembelaan, dan mencari penghormatan dari orang lain. Pengakuan, validasi akan apa yang telah dia kerjakan. Terkadang kita juga sering kecewa dan bahkan berhenti berbuat yang baik karena kita tidak mendapatkan sesuatu penghargaan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang sampai kepada kita, di mana firman mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jika kita dapat memberikan karena kita sudah menerima dari Tuhan. Jika kita dapat melakukan sesuatu karena Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Makanya dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan Sang Maha Pengasih. Dan oleh Dia, karena Tuhanlah yang menolong kita. Karena Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan kita untuk melakukannya. Lalu dikatakan lagi kepada Dia. Apa yang kita kerjakan
harusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita berikan adalah pemberian kepada Tuhan melalui kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itulah tadi sebagaimana yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jika perbuat dengan segenap hati, berarti kita tidak mengharapkan imbalan atau pujian jasa dari dunia ini. Tetapi kalau dengan segenap hati kita memberi tanpa pamrih. Sekalipun orang menolak, sekalipun orang tidak menghargai, tidak memperhitungkan, tidak masalah. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Oleh sebab itulah kita mengharapkan imbalan atau balasan yang datang dari Tuhan. Karena itu yang dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita memberikan atau melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti melakukannya dengan sempurna toh? Melakukannya dengan baik kan? Memberikan yang terbaik kan? Karena apa? Karena memang kita tahu bahwasanya Tuhan akan memberkati kita. Di awal tadi kehidupan kita sudah diberkati. Nah, karena kita diberkati, maka kita sudah sepantasnya merespon berkat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita di tengah-tengah dunia. Lalu percayalah saudara, apapun yang kita perbuat, itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia jika kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Karena dikatakan di ayat 24 dalam Kolose 3, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, dari Tuhanlah kita menerima bagian atau balasan, upah, imbalan dari semua yang kita perbuat. Tuhan sudah memberi dan Tuhan menambahkan lagi kepada kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, sebagaimana dikatakan firman Tuhan, biarlah apa yang ada pada kita berikan kembali kepada Dia dan kita lakukan itu di dalam Tuhan. Supaya tidak ada kesombongan. Karena saya mau lakukan ini, karena saya, dan lain sebagainya. Mari kita panjangkan di dalam hati kita. Jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri, yang menganggap semuanya bisa terjadi karena kita. Tetapi haruslah kita sadari, jika Tuhan tidak berkenan atas kita, maka itu tidak mungkin kita miliki. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Berkat yang diberikan Tuhan, kemampuan, talenta, karunia, dan lain sebagainya, marilah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Situasi bangsa dan negara kita secara khusus, Tanah Batak, Tapanuli Raya, dan juga beberapa daerah di Sumatera Utara mengalami musibah bencana alam, bencana ekologi. Saudara, mari kita ikut mendoakan supaya saudara-saudara kita kuat. Dan mari kita mengulurkan tangan, berempati, meringankan beban mereka. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan saat ini, karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu mari kita menolong dan meringankan beban saudara-saudara kita. Setiap kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan saudara-saudara kita yang berduka cita, yang sedang ketakutan, gelisah, dan terus tidak tenang di dalam hari-hari yang mereka lewati. Banyak kerugian yang telah terjadi bagi umat Tuhan, orang-orang yang mengalami musibah ini. Mari kita berdoa supaya mereka kuat, supaya mereka semangat lagi menjalani hidup dan menatap masa depan baik bersama Tuhan. Karena Tuhan
tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Karena itu saudara, mari kita mendoakan mereka untuk mereka boleh kuat, dan kita pun boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya melalui kegiatan kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menyadari apa yang kami miliki adalah bersumber daripada-Mu. Ajarilah kami untuk dapat memakainya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui renungan hari ini kami diingatkan untuk mendoakan dan menolong saudara-saudara kami yang berduka cita, yang sedang bergumul dari musibah yang terjadi di daerah Tapanuli Raya, Medan, dan masih banyak daerah-daerah di Sumatera Utara yang mengalami ini semua. Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap kami menjadi alat Tuhan untuk menolong mereka, menguatkan mereka untuk tetap bertahan di dalam menjalani kehidupan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan melalukan semua pencobaan ini agar kami semua, terlebih-lebih saudara kami yang terdampak, boleh menjalani kehidupan lebih baik, menata masa depan yang lebih baik. Dan biarlah Tuhan menolong, berkati pemerintah kami agar mereka pun mampu mengatasi masalah ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami percaya jika semua Tuhan izinkan, Tuhan pun punya rencana dan punya kekuasaan untuk memulihkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.